Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Husnia di sini akan memaparkan analisis 10 jurnal metodologi penelitian. Teman-teman bisa menyimak ya. Jurnal pertama berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif berbasis Adobe Flash CS6 untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada materi kesetimbangan kimia. Di sini menggunakan metode penelitian R&D. Jenis penelitian ini menggunakan metode development research dengan model ADI. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumennya menggunakan tes, lembar penilaian kelayakan media, dan angkat motivasi. Untuk identitasnya, kalian bisa melihat di PPT. Lalu rumusan masalah yang akan dibahas di sini adalah apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Adobe Flash CS6 dengan motivasi belajar siswa menggunakan media pembelajaran kimia yang ada di internet. Dan diperoleh hasil singkatnya adalah pengukuran terhadap motivasi belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia. Ini dilakukan dengan cara meminta pendapat siswa terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Nah, hasil pengukuran terhadap motivasi ini didapatkan nilai rata-rata yang menggunakan Adobe Flash CS6 yaitu 94,7%, dan kelas kontrol yang menggunakan internet memiliki nilai rata-rata sebesar 88,5%. Nah, dari hasil yang telah saya paparkan dapat ditarik kesimpulan berarti terdapat perbedaan motivasi belajar siswa menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Adobe Flash CS6 dengan motivasi belajar siswa menggunakan media pembelajaran kimia yang ada di internet. Nah, jurnal yang kedua berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Animasi dengan Model Pembelajaran Intuitif Bimbing untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Di sini metode yang digunakan juga sama seperti jurnal yang pertama, yaitu R&D. Instrumen yang digunakan itu lembar validasi ahli media dan ahli materi, lembar keterlaksanaan perangkat, angkat respon peserta didik, dan angkat respon guru. Nah, di sini rumusan masalah yang dipertanyakan di sini tuh apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis video animasi atau MA dengan motivasi belajar siswa tanpa menggunakan media pembelajaran berbasis video animasi TMA atau tanpa menggunakan animasi. Nah, diperoleh hasil di sini media pembelajaran berbasis video animasi pada materi kesetimbangan itu menggunakan model 4D. Nah, hasil rata motivasi belajar peserta didik yang menggunakan video animasi sebesar 81,33%, sedangkan kelas yang tidak menggunakan media animasi itu 71,41%. Nah, berarti di sini kan yang menggunakan media animasi ini hasil motivasi belajarnya lebih tinggi dibandingkan kelas tanpa menggunakan video animasi. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis video animasi ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan terdapat perbedaan motivasi belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis video animasi dengan motivasi belajar siswa tanpa menggunakan media pembelajaran berbasis video animasi. Lanjut, jurnal yang ketiga yaitu hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran kimia. Identitas jurnal bisa dilihat di PPT. Di sini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan itu korelasi. Instrumennya menggunakan kuesioner motivasi belajar dan menggunakan dua teknik analisis data yaitu analisis deskriptif dan analisis korelasi sederhana. Diperoleh hasil di sini total skor rata motivasi belajar siswa yaitu 97,56%, sedangkan rata hasil belajar yang diperoleh oleh siswa pada mata pelajaran kimia menunjukkan hasil sebesar 61,36%. Nah, hasil perhitungan yang didapat menunjukkan bahwa R hitung yang didapat yaitu 0,391 lebih besar daripada R tabel. Nah, di sini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara motivasi belajar kimia siswa dengan hasil belajar kimia. Nah, sekarang dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia. Lanjut, jurnal keempat yaitu hubungan motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia di SMA Negeri 2 Kota Jambi. Metode yang dilakukan di sini
penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan itu korelasi. Instrumen penelitian yang digunakan menggunakan instrumen kuesioner motivasi belajar. Nah, rumusan masalah yang ditanyakan di sini, apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar kimia siswa kelas 11 IPA di SMA 2 Kota Jambi? Nah, di sini hasil yang diperoleh rata-rata total skor motivasi belajar siswa yaitu 97,56%, sedangkan hasil belajar siswa yaitu 61,36%. Di sini terdapat korelasi yang positif dan signifikan. Nah, ini dilihat dari R hitung. Nilai R hitung ini didapat lebih besar daripada R tabel. Nah, jadi ada korelasi yang positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Nah, korelasi yang positif berarti semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki siswa, maka akan semakin baik pula hasil belajar yang diperoleh oleh siswa tersebut. Jadi, bisa ditarik kesimpulan, terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar kimia siswa kelas 11 IPA di SMA 2 Kota Jambi. Lanjut ke jurnal 5, yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization terhadap motivasi belajar kimia siswa SMAN 3 Praya. Di sini metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif melalui pendekatan kuasi eksperimen, menggunakan perancangan penelitian dengan bentuk post-test only control group design. Instrumennya menggunakan angket dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Rumusan masalah di sini yang dibahas adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap motivasi belajar siswa. Di sini diperoleh hasil sebelum diberikan angket, siswa itu terlebih dahulu belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI, menggunakan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe TAI pada kelas eksperimen, itu MIPA 1, dan metode ceramah pada kelas kontrol, itu kelas MIPA 2, berdasarkan hasil perhitungan skor motivasi belajar siswa yang diberikan berupa angket motivasi. Kelas eksperimen memiliki nilai yang lebih tinggi dengan rata-rata hasil 71,5%, sedangkan kelas kontrol didapat rata-rata 65,2%. Hasil nilai angket motivasi belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini lebih baik dibandingkan dengan nilai angket motivasi belajar siswa yang menggunakan pembelajaran langsung konvensional itu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap motivasi belajar siswa. Lanjut di jurnal 6, yaitu pengaruh model discovery learning terhadap peningkatan motivasi belajar IPA siswa. Di sini metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif menggunakan true experimental design, menggunakan teknik acak sederhana atau simple random sampling. Nah, pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua instrumen, yaitu angket dan observasi. Di sini rumusan masalah yang ditanyakan itu, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap peningkatan motivasi belajar IPA siswa kelas 5 SD. Hasil penelitian motivasi belajar ini diperoleh melalui angket berupa motivasi awal dan akhir, dilakukan pada kelompok eksperimen dan kontrol. Dilihat pada nilai rata-rata tingkat motivasi pada kelompok eksperimen itu sebesar 113,37%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat motivasi pada kelompok kontrol yaitu 108,50%, di mana ini terdapat selisih peningkatan sebesar 4,87%. Model pembelajaran yang digunakan juga berbeda. Kelompok kontrol diajar dengan menggunakan direct method, sedangkan kelompok eksperimen dengan model discovery learning, sehingga dapat ditarik kesimpulan terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap peningkatan motivasi belajar IPA siswa kelas 5 SD. Lanjut ke jurnal 7, yaitu dengan judul pengembangan media pembelajaran kimia berbasis Android untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi kognitif peserta didik SMA. Di sini menggunakan metode penelitian dan pengembangan, mengadaptasi model Borg and Gall, pengumpulan data menggunakan angket penilaian, angket motivasi, dan instrumen tes. Rumusan masalah di sini yang dibahas adalah apakah terdapat pengaruh media pembelajaran kimia berbasis Android terhadap peningkatan motivasi belajar siswa.
Diperoleh hasil di sini media pembelajaran kimia berbasis Android yang dikembangkan mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi belajar peserta didik. Diperoleh rata-rata skor post-test untuk kelas eksperimen yang menggunakan produk media sebesar 80,31% dengan skor peningkatan motivasi sebesar 0,31. Sedangkan rata-rata skor post-test untuk kelas kontrol yang tidak menggunakan produk media sebesar 77,81% dengan skor peningkatan motivasi sebesar 0,16. Jadi dapat ditarik kesimpulan terdapat pengaruh media pembelajaran kimia berbasis Android terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, jurnal 8, pengaruh model pembelajaran Quick Inquiry dengan mind map terhadap hasil belajar dan motivasi siswa pada materi redaksi di kelas 10 SMA Negeri 5 Palu. Di mana metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Di sini menggunakan pengambilan sampel dengan cara purpose sampling. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar. Rumusan masalah yang ditanyakan pada jurnal ini adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Quick Inquiry terhadap hasil belajar dan motivasi siswa pada materi redaksi di kelas 10 SMA Negeri 5 Palu. Pada hasil didapat hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, di mana rata-ratanya yaitu kelas eksperimen 56,48% dan kelas kontrol 46,25%. Di sini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran Quick Inquiry terhadap hasil belajar. Namun lain halnya dengan motivasi. Motivasi di sini diperoleh data sikap dan kategori yang sama-sama positif, menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Quick Inquiry dengan mind map tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa karena sama-sama berada pada sikap setuju dan kategori positif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terdapat pengaruh model pembelajaran Quick Inquiry dengan mind map terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan pada motivasi siswa, model pembelajaran Quick Inquiry dengan mind map ini tidak berpengaruh. Selanjutnya, jurnal 9 yaitu penerapan pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum dalam upaya meningkatkan keterampilan proses sains dan motivasi siswa pada pokok bahasan hidrolisis garam. Di sini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian kuasi eksperimental dengan pre-test post-test group design. Instrumennya menggunakan tes pilihan ganda, angkat motivasi. Rumusan masalah di sini yang dibahas adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan proses sains dan motivasi siswa. Diperoleh hasil rata-rata kelas eksperimen pada tes awal 4,16% meningkat hingga mencapai 14,03% dan kelas kontrol pada awal 4,80% dan meningkat hingga 12,43%. Terlihat bahwa peningkatan keterampilan proses sains kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol. Nah, sebelum pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum, didapat bahwa masih terdapat siswa yang motivasinya belajar ini masih kurang. Setelah pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum, ini terjadi peningkatan motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen mencapai 100% dan pada kelas kontrol hanya 68%. Siswa memilih sangat setuju. Perubahan motivasi siswa secara signifikan ini akan berpengaruh terhadap keterampilan proses sains siswa. Dapat ditarik kesimpulan pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode praktikum dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar kimia. Terakhir, penerapan modul kimia berpendekatan game entrepreneurship untuk meningkatkan kecakapan hidup dan motivasi belajar. Di sini, metode penelitian ini diambil secara clusteran down sampling. Metode pengambilan data digunakan dalam dokumentasi, angket, observasi, dan metode tes. Desain penelitian yang digunakan adalah pre-test, post-test, control group design. Di sini rumusan masalah yang dibahas adalah apakah pembelajaran kimia dengan menggunakan modul kimia berpendekatan CP dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan di hasil didapatkan meningkatnya motivasi belajar peserta didik berpengaruh positif pada hasil belajar peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan rata hasil belajar kelompok eksperimen yang lebih baik daripada kelompok kontrol.
Rata hasil belajar kelompok eksperimen sebesar 65,10%, sedangkan kelompok kontrol 23,13%. Peningkatan hasil belajar eksperimen yang lebih baik daripada hasil belajar kelompok kontrol menunjukkan bahwa pembelajaran kimia dengan modul CEP efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi bisa ditarik kesimpulan, pembelajaran dengan menggunakan modul kimia berpendekatan CEP dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Sintesis jurnal. Jadi, kesimpulan dari 10 jurnal yang telah saya paparkan, kebanyakan motivasi belajar selalu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Motivasi belajar bisa diterapkan menggunakan model pembelajaran apapun serta media apapun yang digunakan. Kebanyakan siswa yang punya motivasi belajar tinggi dapat mengikuti pembelajaran dengan baik serta lebih fokus. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi berani menjawab soal dari guru serta aktif bertanya kepada guru. Jadi motivasi berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa. Ini adalah slide terakhir sebelum penutup. Jadi rencana penelitian, judul pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL terhadap motivasi belajar siswa SMA. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PBL terhadap motivasi belajar siswa. Teori yang digaji adalah motivasi belajar dan Problem Based Learning. Metode dan jenis penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dan jenis penelitian dengan kuasi eksperimen, non-equivalent control group design, pretest dan post-test. Metode pengumpulan datanya menggunakan tes dan observasi, sedangkan instrumen pengumpulan data menggunakan angket motivasi belajar dan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Instrumen ini dilakukan dengan dua jenis, pretest diberikan sebelum perlakuan untuk mengetahui kondisi awal siswa dan post-test diberikan sesudah perlakuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai pemaparan 10 jurnal analisis tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.